Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan qayyiman wa kamila wa anzala al-Qur'ana dusturan wa nizama. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khamilul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La khawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya adalah ibu-ibu salihah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita meskipun masih lewat udara. Semoga Allah merahmati dan meridhai pertemuan kita. Kali ini pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah sudah sampai di bab ke-80, yaitu bab wujubu ta'ati wulatil umur, atau kewajiban mentaati para pemimpin, orang-orang yang diberi amanah mengurusi urusan orang banyak. Sebenarnya bab ini merupakan kelanjutan dari bab-bab sebelumnya, yaitu bab 78 dan 79. Kalau bab 78 dan 79 lebih banyak ditujukan kepada para pemimpin, yang berisi tentang sifat, kriteria, sedikit kriteria tentang para pemimpin dan kewajiban-kewajiban para pemimpin. Di bab 78 ada sedikit gambaran kriteria para pemimpin, yaitu mereka adalah orang-orang yang harus menunjukkan atau mempunyai sifat yang lembut, penyayang, tidak menyusahkan, tidak memberatkan orang lain atau rakyatnya. Kemudian di bab 79 merupakan atau berisi kewajiban para pemimpin, yaitu mereka hendaklah orang-orang yang bisa atau berupaya bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, mewujudkan keamanan, dan berbagai kemaslahatan ataupun kebaikan-kebaikan rakyat. Bahkan sebenarnya juga harus ada satu bab lagi yang mungkin belum kita bicarakan, belum kita bahas, yaitu urgensi dan kedudukan para pemimpin, khususnya dalam pandangan Islam. Dan bab sekarang, bab 80, merupakan kelanjutan ataupun perimbangan, atau keseimbangan dari bab 78 dan 79. Sekali lagi, kalau bab 78 dan 79 ditujukan kepada para pemimpin, sedangkan bab 80 ini adalah bab yang ditujukan untuk rakyat yang harus mendengar dan mengikuti, mentaati para pemimpin. Antara pemimpin dan rakyat, atau dua bab ini, disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, wahai para pemimpin, an tu'addul amanati ila ahliha,
agar kalian menunaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya, yaitu kepada orang-orang yang berhak, yaitu rakyat. Di sini Allah menggunakan kata-kata amanat karena sesungguhnya jabatan kepemimpinan apalagi adalah merupakan amanat, dan amanat tentu pasti ya, akan dimintai pertanggungjawaban, dan amanat merupakan amanat kepemimpinan, jabatan yang tinggi sesungguhnya merupakan amanat yang besar dan wajib ditunaikan kepada orang yang berhak, yaitu rakyat. Maka pemimpin kewajiban besarnya adalah bagaimana memberikan atau menunaikan hak-hak rakyat sepenuhnya. Rakyat punya hak untuk hidup aman, rakyat punya hak untuk hidup lebih sejahtera, dan itulah yang harus diperjuangkan oleh pemimpin. Ya. Di antaranya lagi adalah bagaimana bisa menegakkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian memutuskan perkara di antara manusia, kalian harus memutuskan dengan adil. Maka sekali lagi, pemimpin di antara tugas besarnya adalah mewujudkan keadilan, menegakkan keadilan seadil-adilnya, tentu sesuai dengan kesanggupan manusia. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi nasihat kepada kalian dengan nasihat yang terbaik. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, di ayat 58 ini adalah ayat yang ditujukan untuk para pemimpin. Kemudian di ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau dengan kata lain wahai rakyat, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang ada di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi perselisihan urusan di antara kalian, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu adalah dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka itu akan memberikan hasil ataupun pemahaman yang terbaik. Baik, hadirin ibu-ibu khususnya yang dirahmati Allah SWT. Inilah gambaran dua ayat yang seimbang antara pemimpin dan rakyat. Ketika pemimpinnya baik, pemimpinnya bekerja keras, mewujudkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan berbagai kebaikan untuk rakyat, maka ayat 59 rakyat wajib mentaati. Sebenarnya di ayat 59 ini sudah ada isyarat bahwa pemimpin yang wajib ditaati adalah ketika pemimpin itu tidak bertentangan kepada Allah ataupun Rasulnya, atau bahkan bisa dikatakan ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu diisyaratkan oleh redaksi yang Allah katakan, di mana Allah menyampaikan dengan redaksi atiullaha, taatlah kepada Allah. Allah menggunakan kata-kata atiu, ada perintah taat secara tersendiri. Begitu juga ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasulnya dengan kata-kata atiur rasul, kata-kata taat disebutkan sendiri. Namun ketika memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, Allah tidak menyebutkan dengan kata-kata taatlah tersendiri, ya, dengan sebutan perintah tersendiri, tetapi
perintahnya disambungkan dengan Allah dan Rasulnya, tidak menyebutkan kata-kata atiu tersendiri. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, ahli bahasa, orang-orang yang mengerti bahwa ketaatan kepada para pemimpin itu dengan syarat ketika pemimpin itu juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya di dalam bab 80 ini ada banyak hadis, namun secara ringkas kita cukup membaca beberapa hadis saja yang menekankan adanya perintah taat kepada para pemimpin. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah, wajib bagi seorang muslim mendengar dan mentaati pemimpin, fima ahabba wa kariha, dalam urusan yang dia sukai, wa kariha, dan mungkin yang tidak dia sukai. Jadi dia suka atau tidak, maka diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Illa ayyub mara bimaksiatin, kecuali jika orang muslim itu diperintahkan untuk bermaksiat. Fa'idha umira bimaksiatin, maka jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada lagi hak pemimpin itu untuk didengar dan ditaati. Ya, hadis muttafaqun alaih. Riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hampir sama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikas sam'u wa ta'ah, wajib bagimu untuk mendengar dan mentaati, fi usrika wa yusrika, dalam kondisi sulit maupun mudah, wa man syatika wa makrohika, baik dalam kondisi kamu senang, suka, ataupun kamu tidak suka, bahkan wa atharatin alaika, ya, bahkan meskipun pemimpin itu punya sifat egois, punya perilaku yang egois, kalian masih diperintahkan untuk mendengar dan mentaati. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah pemimpin itu. Wa ini istu'mila alaikum abdun habasyun, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyah, budak yang berkulit hitam, ka'anna ra'sahu zabibah, yang seakan-akan di kepalanya itu ada banyak bintik-bintik hitam. Ya, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini lagi-lagi juga memerintahkan agar taat kepada para pemimpin, meskipun pemimpin itu seorang budak yang kulitnya hitam, ya, yang menggambarkan tentang statusnya yang rendah ataupun fisiknya yang mungkin tidak menarik karena hitam, dan bahkan mungkin sekali lagi tidak menarik. Namun ketika dia adalah pemimpin, maka dia diperintahkan untuk didengar dan ditaati. Kenapa? Karena sesungguhnya taat kepada pemimpin adalah taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata Allah, siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bermaksiat ataupun durhaka kepadaku, maka sebenarnya dia sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yang taat kepada para pemimpin, maka pada dasarnya dia adalah taat kepadaku, dan siapa yang membangkang kepada para pemimpin, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat ataupun durhaka kepadaku.
Dari 4 riwayat hadis ini sudah ada gambaran secara umum dan ringkas bahwa memang ini merupakan kewajiban-kewajiban bagi rakyat untuk para pemimpin. Setelah pemimpin itu menunjukkan ya kerja baiknya, bahwa pemimpin adalah pemimpin yang baik, yang telah bekerja dengan baik, maka rakyat punya kewajiban untuk mentaati. Maka poin-poin pelajaran-pelajaran penting dari beberapa hadis di bab ini bisa kita ambil. Yang pertama, ini menggambarkan tentang kesempurnaan Islam dan keagungan Islam, bahwa ajaran Islam itu tidak hanya mengajarkan soal-soal ibadah mahdhoh, ibadah ritual saja, ya seperti sholat, puasa, zikir, baca Quran, berdoa, tetapi Islam mengajarkan seluruh urusan dalam kehidupan kita, baik urusan pribadi, keluarga, urusan masyarakat, bahkan sampai urusan negara, termasuk masalah-masalah kepemimpinan. Ya, nah tentu pelajaran berikutnya bahwa seorang muslim juga berusaha melaksanakan Islam secara utuh. Ya, tidak boleh orang muslim apatis, anti berbicara dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan sosial. Karena sesungguhnya bagaimanapun semangatnya, banyaknya ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, jika ternyata urusan sosialnya adalah buruk, maka dia bukan orang muslim yang sempurna, bukan muslim yang utuh. Bahkan bisa jadi ya, ketika seseorang mengingkari adanya urusan-urusan sosial yang diperintahkan oleh Allah, termasuk masalah-masalah pemimpin, maka bisa saja Islamnya tidak sah. Ya, oleh karena itu nanti ya ketika ada event-event, ada waktu-waktu di mana kaum muslimin perlu atau harus memilih pemimpin, orang muslim adalah ikut berpartisipasi. Dengan kata lain, bahwa urusan politik yang menyangkut negara itu bagian dari ajaran Islam. Meskipun tidak semua orang muslim harus ikut secara praktis dalam urusan-urusan politik. Ya, ada proporsinya, ada batas-batas di mana orang muslim itu berpartisipasi dalam urusan politik. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ya, bahwa pemimpin wajib ditaati ya dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah. Ya, jadi kalau ada pemimpin, ya bahkan seharusnya pemimpin itu diantara kewajibannya adalah membawa rakyatnya, membawa masyarakatnya untuk bisa dekat kepada Allah, membawa masyarakatnya untuk dekat kepada agamanya. Karena memang kedudukan kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam, di antara kewajibannya adalah menjaga agama. Pemimpin itu punya kewajiban dalam menjaga agama. Maka orang muslim pada dasarnya diwajibkan memilih pemimpin yang muslim. Bahkan bukan hanya muslim, ya, berusaha mencari pemimpin yang membawa taat kepada Allah SWT, pemimpin yang bisa membawa dekat kepada agamanya, yang bisa membawa semangat beribadah kepada Allah SWT. Inilah yang pada dasarnya. Namun ketika itu belum kita temukan, ya kita mencari pemimpin yang setidaknya
lebih baik meskipun belum ideal. Pelajaran yang keempat, ya, karena pemimpin sangat penting, maka muslim tidak dibenarkan sekali lagi apatis dalam perkara politik, ya. Sekali lagi meskipun tentu proporsinya atau ukuran-ukurannya, batas-batasnya, atau ada batas-batasnya seorang muslim di dalam ikut serta dalam urusan politik. Semoga Allah SWT memilihkan untuk kaum muslimin, memilihkan untuk kita semua para pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT, pemimpin yang bisa membawa kita sekali lagi menjadi masyarakat yang lebih agamis, masyarakat yang lebih bisa menegakkan agamanya, selain pemimpin yang bisa mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan, dan berbagai kemaslahatan ataupun kebaikan-kebaikan rakyatnya. Baik, ini secara singkat dan secara ringkas bab ke-80. Ya, dan masih ada bab-bab berikutnya yang terkait dengan kepemimpinan, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah mengampuni atas segala kekurangan kita dan kesalahan kita, dan semoga Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga dari waktu ke waktu kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan saya cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.